Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Hari ini hari Kamis, tanggal 26 Agustus. Cepat sekali ya waktu berlalu, tetapi tetap semangat karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang begitu memperdulikan kita, memelihara kita meskipun di tengah-tengah musim kering. Mari kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Bapa dalam surga, terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami percaya ketika Tuhan memberikan kami kehidupan, Tuhan juga memberikan pemeliharaan, penyertaan yang luar biasa. Memang kami mengalami banyak kesulitan. Ada kadangkala kami harus menangis, kadangkala kami harus begitu lelah dan sakit, tetapi kami tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, inilah piring hati kami, isi penuh agar kami kenyang. Sehingga kami lebih lagi mengerti, lebih lagi menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi SKBB, rekan-rekan guru, bahkan keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku, semua yang telah menantikan sarapan sorgawi pagi hari ini. Tema minggu ini adalah tentang ajaran Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan berjudul melihat tetapi tidak melihat. Melihat tetapi tidak melihat. Wow, ini membingungkan sekali judulnya. Mari yuk. Kita tahu bahwa Tuhan mengajar kita setiap kita umatnya. Bahkan sebenarnya ajaran Tuhan untuk semua umat manusia. Tidak peduli apapun sukunya, tidak peduli apapun agamanya, bangsa dan bahasanya. Dia mengajar dengan banyak cara. Ya, kalau di hari Selasa kita sudah mendengar tentang perumpamaan bahwa Tuhan mengajar banyak kali, Dia mengajar manusia dengan cara memberi perumpamaan, ya. Karena perumpamaan tujuannya supaya lebih mudah dimengerti, lebih mudah dapat menangkap apa yang Tuhan mau, begitu, ya. Nah, mari hari ini judul firman Tuhan melihat tapi tidak melihat. Kita mau membaca di dalam kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-10. Matius pasal 13 ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jadi waktu Yesus ada di dalam dunia, Dia mengajar seringkali, bahkan hampir selalu Dia mengajar dengan cara memberikan perumpamaan. Lalu murid-muridnya ini bertanya, "Mengapa Tuhan engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Kenapa sih pakai perumpamaan? Kenapa enggak langsung aja terus terang begitu?
ya. Lalu kita mau lihat ayat yang berikutnya, Matius pasal 13. Ya. Kalau tadi ayat yang ke-10, kita mau membaca di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, Matius pasal 13 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Jadi kata Tuhan begini, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ketika muridnya bilang, "Kenapa sih pakai perumpamaan, gak langsung aja begitu?" Ya, kira-kira begitu. Lalu Yesus bilang begini, "Kepadamu," jadi murid-muridnya ini diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka nih, orang banyak yang bukan termasuk murid, hanya pendengar saja, ya, kepada mereka tidak. Kenapa sih seperti itu? Artinya begini, kita mau lihat nih, ternyata pengajaran Yesus itu, ya, pengajaran Tuhan adalah tentang apa? Rahasia kerajaan sorga. Ya, rahasia kerajaan sorga. Ayat 11 bilang begitu. Dan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, memang itu enggak gampang. Di dalam hidup kita di dunia saat ini, banyak orang, ya, yang boleh pinter sekolahnya, pendidikannya, atau berlimpah harta kekayaannya. Tapi bukan berarti mereka memiliki satu pengertian, bisa ngerti, ya, tentang kerajaan sorga itu apa sih. Banyak orang cuma berpikir kerajaan sorga itu cuma tempat yang indah. Bukan seperti itu saja. Tempat yang bagus, gak ada air mata, gak ada susah. Kerajaan sorga lebih dari semua itu, ya. Memang benar tidak ada susah, tidak ada air mata, tetapi banyak orang berpikir kehidupan di sorga sama seperti kehidupan di dunia. Cuma bedanya tidak ada kesakitan, tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit. Enggak seperti itu, lebih dari semua itu. Di kerajaan sorga itu berbicara tentang apa? Hidup bersama dengan Allah pencipta. Kita bisa melihat Allah kita. Kita bersama-sama dengan Allah kita. Di situ segala sesuatunya serba kudus. Gitu, ya. Bukan lagi seperti orang hidup di dunia. Pikirnya makan, minum, jalan-jalan, pesta dan sebagainya. Ya. Nah, mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, kita mau lanjut lagi membaca firman Tuhan, ya. Tadi dikatakan bahwa murid-muridnya bilang, "Kenapa sih nggak langsung aja, ya? Tapi harus pakai perumpamaan." Tetapi kata Tuhan, karena mereka tidak dapat mengerti kalau nggak pakai perumpamaan, ya. Sulit begitu. Supaya lebih mudah mengerti pakai perumpamaan. Kita mau baca ayat yang ke-13. "Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Apa maksudnya? Melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Artinya begini, sesungguhnya di dalam hidup mereka sehari-hari sudah ada ajaran-ajaran daripada Tuhan. Ya, orang Israel waktu itu mereka pakai hukum Taurat, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh gini, banyak sekali ajaran, larangan begini dan begitu. Tetapi tetap aja mereka masih mau melanggarnya, tidak mentaatinya. Ya, itulah sebab Tuhan bilang, mereka tahu nih, mereka udah dengar ajaran, tapi mereka seperti nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Ya, mereka udah lihat apa yang boleh, apa yang tidak boleh, tapi mereka pura-pura tidak melihat. Oleh sebab itulah Tuhan mengajar dengan perumpamaan. Nah, pagi hari ini anak-anakku, seluruh yang sedang menikmati sarapan sorgawi, kita mau belajar. Ya, kita mau belajar memiliki hati yang mau mengerti firman Tuhan. Ya,
yang mau mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak melihat. Udah tahu nih gak boleh kurang ajar sama mama sama papa, ya. Tapi masih tetap aja dikit-dikit ngambek. Sudah tahu nih harus mengucap syukur dalam segala perkara. Begitu kan firman Tuhan bilang harus mengucap syukur senantiasa. Mama masak hari ini cuma ada tempe pakai sayur bayam, marah, ngedumel, menggerutu. Aku gak suka bayam, aku maunya ayam goreng, telur rasa enggak. Ya, anak-anakku yang Tuhan kasihi, siapapun yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau menjadi orang yang melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Kita harus senantiasa hari lepas hari makin bertambah-tambah mentaati kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Supaya jangan sampai Tuhan bilang, aduh ini dikasih tahu nggak tahu pakai perumpamaan. Ya, kita mau belajar, memiliki hati yang selalu mau belajar, mau mendengar, mau mentaati, yang mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar nasihat-Mu, kami sudah mendengar kehendak-Mu. Tuhan, kami mau memiliki hati yang melihat dengan baik, memiliki telinga rohani kami yang mendengar dengan baik, sehingga kami tidak dikatakan melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Kami mau menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan mengajar kami, ketika ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, kami mau hati kami memiliki hati yang mau mengerti, hati yang rendah hati mau belajar. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami banyak membantah firman Tuhan. Kami seringkali berkata, memang gampang, hanya kalau sekedar berkata-kata, tapi melakukannya susah. Mari ya Tuhan, Roh Kudus tolong kami, supaya kami bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhanku, kami mengucap syukur. Bapa, pagi hari ini hamba mau berdoa secara khusus bagi para ayah, bagi para ibu yang mungkin kesulitan di dalam pekerjaan pada masa pandemi ini. Ketika hari lepas hari berdoa berharap supaya ada perbaikan, ada pemulihan. Tetapi Tuhan, bagaimana negara kami, khususnya Pulau Jawa juga kota Jakarta, masih terus melanjutkan PPKM. Bapak firman-Mu berkata bahwa sesungguhnya Tuhan memelihara hidup kami. Kami mau belajar percaya. Meskipun kami tahu kami tidak boleh menjadi bermalas-malasan, kami tetap harus bekerja. Kami percaya Bapak, meskipun apa yang kami kerjakan itu sedikit, bahkan hasilnya dapat dihitung sangat sedikit. Tetapi Tuhan, hamba percaya Engkau memberkati seperti 5 roti 2 ikan. Engkau memberkati, mencukupi dengan makanan yang sederhana. Keluarga demi keluarga, anak-anak-Mu Tuhan disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan untuk pendidikan anak, kebutuhan untuk hari lepas hari di dalam rumah setiap keluarga. Hamba percaya Engkau sanggup mengadakannya meskipun dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan cara-Mu yang ajaib, yang tidak pernah dapat terpikirkan oleh kami. Kami percaya selalu ada jalan. Tuhan bukakan ketika kami tidak menemukan jalan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap
setiap pekerjaan seorang ayah. Diberkati setiap pekerjaan seorang ibu. Sesederhana apapun pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Sesulit apapun mereka mengumpulkan pendapatan mereka untuk kebutuhan hari lepas hari. Bapa, hamba berdoa bersama setiap dengan anak-anak pada saat ini yang sedang sama-sama berdoa dengan hamba, dengan para guru di SKBB. Hamba berdoa pada saat ini, Tuhan Engkau mencukupi mereka. Engkau memberkati lebih daripada apa yang dapat dihitung. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar percaya Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, kita mau melihat dengan jelas. Kita mau mendengar dengan jelas setiap apa yang menjadi firman Tuhan. Dan kita mau belajar melakukannya. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai bertemu besok pagi.